Selamat pagi, siang, dan malam untuk sahabat-sahabat semua. Tahun 2020 benar-benar tahun yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oleh cengkeraman satu hal yang kita alami bersama di seluruh dunia, COVID-19. Pandemi ini telah membuyarkan banyak rencana. Awal bulan Mei yang lalu, saya sebetulnya berencana mengajak ibu saya yang sudah tua untuk melakukan tur. Saat itu memang masih kuat optimisme bahwa COVID-19 ini akan segera berakhir. Resep-resep anti-COVID waktu itu banyak beredar. Mulai dari jamu-jamu anti-COVID sampai anjuran menggunakan hair dryer. Karena katanya udara panasnya itu bisa menjangkau virus yang bersarang jauh di dalam rongga hidung. Seorang teman saya yang punya banyak sumber mengatakan kepada saya bahwa untuk Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara, COVID ini sudah mencapai puncaknya. Sebentar lagi juga beres. Itu dia katakan sekitar pertengahan April yang lalu. Selain mereka yang begitu optimis, juga memang ada suara-suara yang sudah pesimis ya dari awal. Ada seorang expert di Australia yang mengatakan COVID ini pada akhirnya akan menginfeksi 25% sampai dengan 75% penduduk Australia dengan korban jiwa ratusan ribu orang. Bayangkan, huru-hara rebutan barang-barang juga sempat terjadi ya waktu itu kalau kita ingat. Rak-rak supermarket pada kosong, persediaan toilet paper habis diserbu. Pada masa itu, salah satu kebajikan tertinggi adalah membagikan toilet paper kepada teman atau tetangga kita. Saat ini kami di Australia bisa bernapas sedikit lega karena COVID sudah cukup mereda. Meskipun kita masih harus terus menjaga kewaspadaan. Tetapi yang kita harapkan adalah COVID ini bisa berakhir di seluruh dunia, di mana-mana, bukan cuma di negara tertentu saja. Saya terus terang kangen segera bisa dolan kembali ke kampung halaman ya, untuk ketemu dengan ibu, saudara-saudara, teman-teman semua, lalu juga makan bakmi haki, sate kambing, mie tite, kue Bandung, dolan ke Jogja, makan gudeg yujum dan sebagainya. Mudah-mudahan ini akan segera terwujud. Jangan lupa teman-teman semua, kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Di banyak negara COVID masih meningkat. Bahkan banyak yang mengalami gelombang kedua dan ketiga. Kalau dulu saya cuma dengar temannya si Anu kena COVID. Sekarang beberapa teman yang saya kenal secara pribadi juga sempat mengalaminya. Di tengah deraan COVID saat ini, rupanya juga ada hal-hal positif yang terjadi. Polusi air dan udara di beberapa tempat di dunia berkurang dengan cukup drastis. Di India dan China misalnya, beberapa penduduk kota-kota di India dapat menikmati puncak Himalaya yang selama ini tidak dapat mereka nikmati karena tertutup kabut polusi. Sungai Gangga dan Yamuna tidak pernah sebersih sekarang ini. Demikian juga sungai-sungai di Eropa mengalami peningkatan kualitas yang sangat baik. Mungkinkah virus ini merupakan cara alam untuk meminta istirahat sejenak, time out, agar manusia mengurangi aktivitasnya sehingga memberikan kesempatan kepada alam untuk menyembuhkan diri. COVID-19 barangkali akan menjadi kenangan tunggal terbesar umat manusia untuk tahun 2020 ini. Kita semua mengalami kehilangan, baik besar ataupun kecil. Marilah dalam situasi yang susah seperti ini, kita semua memadukan hati, saling menguatkan dan memberikan penghiburan. Di ujung terowongan nanti, kita boleh melihat secercah terang harapan. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Saya Abraham dalam Kasih Sehari-hari. Sampai jumpa.